wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari jurnal yang ditulis oleh William dengan judul Analyze the Performance of Gaswell. Yang pertama-tama kami akan memperkenalkan diri kami sendiri, yaitu saya Amelia Lisa Hirna Putri dengan NIM 10. Perkenalkan, saya Dimas Pratama dengan NIM akhiran 28. Saya Safira Dahana Ayunur Syahrina dengan NIM akhir 56. Jurnal yang ditulis oleh William ini memiliki metode analisis kinerja sumur gas yang berfokus pada 3 kurva, yaitu inflow, outflow, sama tubing. Yang pertama-tama itu adalah inflow performance kurva. Ini adalah grafik yang menggambarkan hubungan antara laju aliran stabil, gas, dan tekanan bawah permukaan. Kurva ini digunakan untuk memvisualisasikan bagaimana penurunan tekanan reservoir dan faktor lainnya yang mempengaruhi perilaku sumur gas. IPR dapat dibangun dari data uji sumur dan penting untuk memprediksi kapasitas produksi maksimum sumur yang dikenal sebagai absolute open flow. Next. Yang kedua adalah outflow performance curve, adalah grafik yang menggambarkan hubungan antara laju aliran gas di permukaan dan tekanan pada permukaan. Outflow ini menunjukkan bagaimana kinerja sumur gas berubah seiring dengan variasi tekanan dan laju aliran, serta dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti produksi cairan dan ukuran tubing. Kurva ini juga mencangkup titik aliran minimum yang dapat dipertahankan atau flow point yang merupakan laju aliran terendah di mana sumur dapat beroperasi secara stabil. Outflow performance curve ini juga sangat penting untuk analisis deliverability sumur dan membantu dalam pengambilan keputusan terkait desain dan pengelolaan sumur. Next. Untuk perhitungannya sendiri ini ada 4, yaitu yang pertama kita harus mendapatkan data yang diperlukan seperti tekanan reservoir, tekanan bawah permukaan, dan koefisien numerik. Yang kedua adalah menggunakan rumus IPR dan OPR, yaitu H sama dengan C1 dikali P kuadrat min PWF kuadrat pangkat N. Yang ketiga adalah menghitung laju aliran untuk berbagai tekanan dengan menggunakan rumus di atas. Hitung laju aliran untuk berbagai nilai tekanan bawah permukaan untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk membangun kurva IPR. Dan hitung laju aliran untuk berbagai nilai tekanan pada permukaan pressure surface untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk membangun kurva OPR. Yang terakhir adalah memplot hasil untuk membentuk kurva IPR yang menunjukkan hubungan antara laju aliran stabil dan tekanan bawah permukaan. Next. Berikut adalah 2 kurva. Yang pertama adalah inflow dan outflow. Inflow ini adalah menunjukkan hubungan antara laju alir fluida yang masuk ke sumur dengan tekanan dasar sumur. Semakin tinggi laju aliran gasnya, akan semakin tinggi tekanan di dasar sumur. Kurva ini dapat membantu menggambarkan kemampuan reservoir untuk memproduksi fluida pada berbagai tekanan. Yang kedua ada grafik outflow, di mana kurva ini menggambarkan performa aliran keluar dari sumur, yaitu hubungan antara laju alir fluida dengan tekanan alir keluar, flowing wellhead pressure. Kurva ini penting untuk melihat batasan fisik pada produksi sumur seperti hambatan aliran pada pipa dan tekanan permukaan. Next. Selanjutnya adalah kurva tubing performance. Kurva tubing ini adalah grafik yang menunjukkan hubungan antara tekanan bawah permukaan atau BHP yang diperlukan untuk memproduksi berbagai laju aliran gas melalui ukuran tubing tertentu. Kurva ini menggambarkan bagaimana kinerja sumur gas dipengaruhi oleh ukuran tubing dan laju aliran, serta memberikan informasi tentang tekanan yang diperlukan untuk mempertahankan aliran pada berbagai kondisi. Tubing performance curve juga membantu dalam menentukan titik di mana sumur tidak akan mengalir lagi, yang dikenal sebagai reservoir abandonment pressure. Next. Berikut adalah langkah perhitungan. Cara menghitung data untuk tubing performance curve melibatkan beberapa langkah, termasuk pengumpulan data dan penggunaan model matematis untuk menentukan tekanan bawah permukaan atau BHP yang diperlukan untuk berbagai laju aliran gas sebagai berikut. Yang pertama, pengumpulan data. Kumpulkan data yang relevan termasuk ukuran tubing, panjang tubing, gravitasi spesifik gas, dan laju aliran gas yang diinginkan. Yang kedua,
yaitu model matematis. Gunakan model matematis untuk menghitung tekanan yang diperlukan untuk mengalirkan gas melalui tubing. Ini biasanya melibatkan perhitungan gradien tekanan vertikal dalam kolom gas atau cairan yang mengalir melalui tubing. Yang ketiga adalah plotting kurva. Setelah menghitung BHP untuk berbagai laju aliran, plot hasilnya untuk menentukan tubing performance curve. Grafik ini akan menunjukkan hubungan antara laju aliran gas dan tekanan bawah permukaan yang diperlukan untuk mempertahankan aliran tersebut. Yang keempat adalah analisis. Analisis kurva yang dihasilkan untuk menentukan titik di mana sumur tidak akan mengalir lagi, yang dikenal sebagai reservoir abandonment pressure. Next. Berikut adalah grafik tubing performance yang digunakan untuk menganalisis performa sumur melalui pipa produksi atau tubing. Di grafik ini terdapat tiga kurva, yaitu inflow grafik, inflow performance, tubing, dan point P. Grafik inflow sendiri adalah kurva mewakili kemampuan reservoir untuk mengalirkan fluida ke sumur pada berbagai tekanan. Kurva ini ditampilkan di bagian atas dan menunjukkan hubungan antara laju alir gas atau Q dan tekanan dasar sumur atau PVF. Yang kedua terdapat garis tubing kurva menunjukkan hubungan antara laju alir gas dan tekanan aliran keluar atau flowing pressure di kepala sumur. Semakin tinggi laju alir, semakin besar hambatan aliran dalam tubing yang menyebabkan penurunan tekanan. Yang ketiga yaitu terdapat poin P atau titik perpotongan antara kurva inflow dan kurva tubing menunjukkan kondisi keseimbangan operasi sumur, yaitu laju produksi di mana tekanan dasar sumur dan tekanan aliran keluar berada dalam kondisi seimbang. Ini adalah laju alir stabil sumur pada kondisi tersebut. Next. Baik, di sini kita dapatkan contoh studi kasus yang didapatkan dari jurnal Improve Estimation of Gas Well Deliverability from Single Point Test yang ditulis oleh RWCS dari Marietta College. Nah, di sini kita dapatkan data-data sumur yang ada pada jurnal. Pada jurnal terdapat 25 sumur. Namun, untuk parameter-parameter yang sudah diketahui pada jurnal, yang diketahui hanya pada sumur satu, yaitu yaitu C sama dengan 2,899, N 0,637, PR 3268,1 dan juga PWF sebesar 2902,6. Nah, dari data-data ini kita akan menghitung nilai Q atau laju alir. Nah, untuk data satu ini adalah data dari asli lapangan, sedangkan untuk data sumur 2 kita dapatkan untuk N diasumsikan sebagai laminar flow dengan nilai C, PR, dan PWF yang sama. Setelah kita dapatkan nilai Q yang didapatkan dari rumus Q sama dengan C dikali PR kuadrat min PWF kuadrat pangkat N, kita dapatkan nilai Q yang sudah tertera pada data. Nah, untuk garis abu-abu ini merupakan data asli dari lapangan, dari jurnal, sedangkan untuk data-data yang lain adalah data-data asumsi, khususnya untuk PWF kita asumsikan hingga mencapai 0. Setelah data Q pada data sumur 1 dan 2 didapatkan, kita plot ke dalam kurva. Untuk kurva yang sudah didapatkan adalah sebagai berikut. Untuk sumbu Y adalah data dari PWF, sedangkan sumbu X adalah data dari Q. Untuk kurva dengan garis orange ini merupakan data dari laminar flow yaitu N sama dengan 1, sedangkan untuk garis warna biru ini adalah eh, garis pada data asli lapangan. Nah, dari kurva yang kita dapatkan ini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa untuk kurva orange, yaitu kurva dengan laminar flow ini menunjukkan karakter reservoir dengan aliran yang terbatas, seperti aliran pada sumur yang berpermeabilitas rendah atau adanya penurunan tekanan yang cepat dengan peningkatan laju aliran. Sedangkan untuk grafik yang berwarna biru, yaitu data hasil lapangan, ini menunjukkan bahwa kurva
lebih luas, reservoir lebih luas dengan performa inflow yang lebih baik atau lebih tinggi, di mana aliran tetap relatif stabil meskipun tekanan dasar sumur yang lebih rendah. Nah, untuk interpretasi dari kedua kurva ini adalah semakin tinggi aliran pada suatu tekanan dasar sumur, semakin baik kemampuan reservoir untuk memproduksi fluida. Sedangkan kurva yang lebih landai atau memanjang biasanya menunjukkan reservoir dengan kualitas yang lebih produktif dibandingkan dengan kurva yang menunjukkan kecuraman yang mengindikasikan bahwa adanya keterbatasan produksi. Nah, kurva ini merupakan kurva inflow performance relationship yang didapatkan dari data jurnal. Demikian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.